Shalom keluarga Allah. Kali ini saya mau bicara tentang the spirit of excellence. Tentang roh excellent yang tidak puas, hanya jadi rata-rata. Orang kalau punya roh yang excellent, entah saudara sebagai pelayan Tuhan, entah saudara sebagai ketua kelompok sel, entah saudara sebagai pengusaha, entah saudara sebagai profesional. Pokok seseorang kalau punya roh yang excellent, dia tidak mau, dia menolak untuk jadi rata-rata, anti hanya sekedar nerima jadi biasa-biasa, jadi tengah-tengah, jadi rata-rata. No. Orang kalau punya roh yang excellent, dia akan fight, dia akan berjuang, dia akan belajar, dia akan mengasah dirinya, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk improve, untuk maju, untuk melakukan peningkatan. Jadi lebih baik, jadi semakin baik sampai akhirnya jadi yang terbaik. Coba saudara renungkan. Kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian, maka saudara akan menemukan pertama kali Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Kemudian Tuhan ngomong itu baik. Pokok Tuhan menciptakan dari hari pertama, hari berikutnya yang Tuhan lihat adalah baik. Dan setelah Tuhan menciptakan semuanya, yang Tuhan lihat sangat baik. Tapi kalau Anda pelajari terus di dalam penciptaan Tuhan, apa yang tadinya Tuhan lihat sudah sangat baik itu, terus sampai suatu kali, ya firman Tuhan ngomong, kalau manusia seorang diri saja itu tidak baik. Coba Anda renungkan ini. Berarti yang sudah sangat baik, setelah beberapa waktu Tuhan ngomong ini nggak baik. Berarti ada yang lebih baik dari yang sangat baik. Apa itu? Jadi yang terbaik. Oke. Nah, ini adalah progresif. Poinnya adalah kemajuan yang progresif. Awalnya dari yang nggak ada apa-apa, dari bumi yang kosong, yang gelap, jadi ada. Oke, jadi terang. Terus kemudian jadi baik. Setelah baik jadi lebih baik. Jadi sangat baik. Sampai akhirnya jadi yang terbaik. Harusnya seperti itu yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Kalau saudara seorang pelayan Tuhan, saudara seorang pengkhotbah, Anda harus mengejar. Jadi pengkhotbah yang excellent. Jangan pernah puas pengkhotbah yang rata-rata. Latih diri saudara, pertajam diri saudara, tingkatkan, lakukan semua yang Anda bisa, persiapan yang lebih baik. Sehingga saudara meningkat, nggak cuma jadi average, jadi the best, jadi pengkhotbah yang excellent. Oke, kalau saudara seorang worship leader, jangan pernah mau terima jadi worship leader yang kayak gini aja, yang biasa saja. Saya tantang saudara, in your city, di kota di mana saudara melayani, Anda mesti jadi yang the best. At least di kota saudara Anda jadi yang the best. Oke, bahkan akan ada WL di gereja kita yang jadi the best di level nasional. Bahkan jadi the best di level internasional. Jadikan itu visi. Itu namanya roh yang excellent. Tanpa roh yang excellent sebagai WL ya sudah kita nerima gini aja sudah cukup, ngapain susah-susah, ngapain kerja keras, biasa-biasa saja. Itu not excellent. WL yang excellent tidak pernah terima cuma jadi biasa. Tidak pernah terima cuma jadi rata-rata. Mesti jadi yang the best. Oke, saya mau tantang saudara juga. Kalau Anda seorang pengusaha, Anda seorang profesional, di bidang apapun di dalam pekerjaan saudara, always strive to be the best. Saudara berjuang selalu jadi yang terbaik, berjuang untuk jadi excellent, berjuang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Dari waktu ke waktu kita getting better.
Kita harus semakin baik, semakin baik. Kita harus increase. Kita harus meningkat. Kita harus maju. Kita harus ekspansi. Kita harus berkembang. Jangan puas di level di mana Anda sekarang. Tuhan mau kita jadi pengusaha yang excellent. Tuhan mau kita jadi profesional, jadi karyawan yang excellent. Kalau Anda bahkan ibu rumah tangga, Anda punya pilihan jadi ibu rumah tangga yang asal, ya sudah rumah diurusin asal-asalan, anak diurusin asal-asalan. Tapi saudara juga bisa memilih meningkatkan diri saudara jadi ibu rumah tangga yang excellent. Oke, jadi mami yang excellence. Jadi yang namanya excellent itu spirit. Excellent itu roh. Kalau excellent itu roh, maka dia akan dimanifestasikan keluar dalam bentuk perkataan kita, dalam bentuk mindset kita, pemikiran kita, dalam bentuk action kita. Ya, kita tanpa pengumuman kayak gimana pun, orang kalau ketemu sama pribadi yang excellent, dia akan bisa merasakan yang ini beda ini. Yang ini kualitasnya beda ini. Yang ini excellent sekali ini. Ya, kenapa? Karena apa yang ada di dalam kita itu dimanifestasikan keluar. Ya, jadi saya berdoa mulai saat ini, saudara semua, anak-anak rohani saya, saudara semua, keluarga Allah, keluarga JSM dimanapun Anda berada, di dalam nama Yesus, impartasi roh excellent. Sekarang terima itu di dalam nama Yesus. Spirit of excellence mulai hari ini aku perintahkan bermanifestasi di dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam studi pembelajaran saudara, dan secara khusus juga di dalam pelayanan kita kepada Tuhan harus excellent. Oke, jadi kalau buat Tuhan nggak boleh yang biasa. Sebagian orang salah, sebagian orang kalau buat pekerjaan, buat dirinya sendiri, excellent. Buat Tuhan yang sisa, buat Tuhan asal, salah. Buat Tuhan, kita ngomong cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi Anda buat Tuhan yang excellent, maka mulai hari ini siap-siap. Blessing yang Tuhan perintahkan menghujani hidup saudara juga adalah blessing yang excellence, kemenangan yang excellence, mujizat yang excellence. Oke? Jadi saya mau tantang saudara, kalau Anda jadi seorang ketua kelompok sel, jangan asal mimpin. Kita ngapain mimpin kelompok sel kalau cuma gitu-gitu aja? No. Mulai hari ini strive to be excellent. Berjuang untuk jadi KKS yang excellent. Oke? Saudara kalau guru kids, guru sekolah minggu, jadilah guru kids yang excellent. Di bidang manapun saudara melayani Tuhan, layani Tuhan dengan excellent. Saya mau tantang gereja kita, keluarga Allah, di semua kota dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Ya pastikan ibadah kita harus excellent. Nggak boleh ibadah yang asal ibadah. Ibadahnya harus excellent. Khotbahnya harus excellent. Pujian penyembahnya harus excellent. Ministrinya, pelayanannya harus excellent. Pemuritannya harus excellent. Penggembalaannya harus excellent. Ini spirit. Dan mulai hari spirit kayak gini harus dominan, harus muncul di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, saudara bisa melihat orang-orang yang maju, orang-orang yang dipakai Tuhan melejit naik adalah orang-orang yang excellent. Oke, Daud punya roh yang excellent. Daniel dicatat dalam Alkitab juga punya roh yang excellent. Ya, pokok intinya mereka yang dari bawah melejit naik ke atas itu pasti kuncinya punya roh yang excellent. Banyak orang mau melejit naik ke atas. Tapi saya mau ngomong sama saudara, itu salah. Kalau cuma maunya melejit naik ke atas, mimpi hanya tinggal mimpi, keinginan hanya tinggal keinginan, saudara boleh punya visi, punya keinginan untuk melejit naik ke atas, tapi tanpa roh yang excellent, itu semua sia-sia. Oke, itu semua cuma
harapan yang tinggal harapan. Tapi kalau saudara kejarnya bukan melejit naiknya dulu, tapi kejarnya jadi excellent dulu. Orang kalau excellent pasti dia naik ke atas. Kalau Anda excellent pasti melejit. Kalau Anda excellent pasti jadi number one. Kalau Anda excellent, Anda akan melihat terobosan terjadi. Ekspansi terjadi di kelompok sel saudara akan berlipat kali ganda. Kalau excellent, ibadah kita kalau excellent pasti akan berkembang. Gereja kita kalau excellent pasti akan berkembang. Pekerjaan saudara kalau Anda kerjakan dengan excellent, values-nya banyak, values-nya luar biasa di situ. Orang itu ngejar values yang excellent. Ya, itu Anda pasti akan maju dalam pekerjaan, maju di dalam bisnis saudara. Kalau Anda mengelola keuanganmu dengan excellent, dengan jumlah uang yang sama, pengelolaan uang yang asal-asalan bisa habis, tapi pengelolaan keuangan yang excellent, Anda bisa berlipat kali ganda. Karena itu strive to be excellent. Kejar, berjuang untuk jadi excellent. Seperti Daniel excellent, Anda juga harus excellent. Oke, coba Anda pelajari juga di dalam Alkitab. Kaleb punya roh yang excellent ketika mereka sama-sama masuk mau menguasai tanah perjanjian. Nah, ini semua tanah perjanjian. Tapi Anda harus ngerti, tidak semua tanah perjanjian kelasnya sama. Ya, ada yang kelasnya biasa, baik, tapi ada yang kelasnya lebih baik. Ada lagi yang kelasnya sangat baik. Ada lagi yang kelasnya yang terbaik. Yang hebat Kaleb. Nah, ini Kaleb ini umurnya sudah 85 tahun pada waktu itu. Dia sudah secara manusia sudah cukup berumur. Sudah sangat berumur, saudaraku. Tapi itu tidak menghentikan roh excellent yang ada dalam dirinya. Orang kalau punya roh excellent, umur berapapun tetap harus excellent. Oke, jadi saudara yang jadi pemimpin sudah senior, jangan ngomong sama diri saudara karena umur ya sudah aku biasa-biasa. No. Jadilah pribadi yang excellent seperti Kaleb. Sudah tua, waktu di puncak usianya, tapi spirit of excellence-nya, roh excellence-nya semakin berkualitas. Sehingga dia datang sama Yosua dan dia ngomong, Yosua, give me this mountain. Berikan aku gunung ini. Coba Anda renungkan itu. Ya, itu yang diminta sama Kaleb adalah gunung atau tempat wilayah di mana para penguasanya adalah raksasa yang terbesar yang menguasai seluruh tanah Kanaan. Jadi ini raksasanya raksasa. Karena penguasa tanah Kanaan itu banyak raksasa, tetapi yang diminta Kaleb namanya Kiryat Arba itu adalah yang terbesar dari semua raksasa. Coba Anda renungkan itu. Berarti dia akan berhadapan dengan tantangan, dengan lawan yang terbesar lebih dari yang dihadapi anak-anak muda. Yang diminta Kaleb adalah mountain. Dia tidak minta hills, dia tidak minta valley. Oke, yang diminta Kaleb adalah gunung. Gunung yang terbesar, bukan gunung kecil, bukan bukit, bukan lembah. No. Orang yang excellent gak akan puas hanya dengan yang biasa-biasa saja. Dia kejarnya, dia maunya, dia mintanya harus gunung. Harus yang terbesar, harus yang terbaik. Kenapa? Karena punya spirit of excellence. Keluarga Allah, di kota manapun kita jangan puas jadi gereja biasa. Gereja keluarga Allah harus jadi gereja yang excellent. Jadi gereja yang paling maju, paling dinamis, paling berkualitas. Ayo kita tantang diri kita sendiri. Mulai saat ini saya tantang saudara untuk meningkatkan roh excellent yang ada di dalam diri saudara dan tidak berpuas diri dengan apa yang ada. Kejar untuk menjadi excellent. Kaleb yang sudah tua pun dia tidak menerima hanya jadi biasa-biasa, tidak menerima hanya terima bagian yang kecil-kecil, yang sedang-sedang saja. No. Yang dia mau excellent, yang dia mau the best-nya. The best of the best di seluruh tanah perjanjian. Dia ngomong, give me this mountain. Ya, jadi saya tantang saudara semua, seluruh keluarga Allah, keluarga GSM. Saya tantang saudara gereja kita
Ya di kota manapun Tuhan tempatkan kita mulai saat ini. Punyai target yang excellent. Jangan punyai target yang biasa-biasa saja. Saya tantang saudara. Mari kita punyai target to double every year. Wow. Ya targetnya apa? Targetnya adalah berlipat ganda 2 kali lipat setiap tahun. Kalau tahun ini jumlah kita 100. Dalam 1 tahun jadi 200. Tiap tahun kayak gitu. Kalau 200 jadi 400. Kalau 400 jadi 800 tiap tahun. Mungkin Anda dengar ini sudah langsung sesek dulu. Oh, tapi kalau orang punya roh excellent, mungkin saudara akan ngomong itu kurang, Pak. Kenapa? Karena itu artinya kalau 100 jadi 200, berarti tiap orang, tiap jemaat keluarga Allah, tiap keluarga JSM hanya memenangkan 1 jiwa. 100 jadi 200 dalam setahun, dalam 12 bulan cuma dapat 1. Coba Anda bayangkan. Betapa kecilnya itu. Artinya itu target minimal. Oke. Double itu berlipat ganda 2 kali lipat. Itu target minimal. Ya, minimal 2 kali lipat. Kalau bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat. Tidak terbatas. Dan itu mungkin. Tapi hanya orang yang punya roh excellent yang berani ngomong, give me this mountain. Berikan aku gunung ini. Aku gak mau any less than that. Aku tidak mau kurang dari itu. Aku mau lebih dari itu. Oke, ada orang-orang yang gak akan mau hanya cuma memenangkan jiwa 1 dalam setahun. itu kayak basic banget. Tapi akan ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara ngomong, buat saya 1 setiap bulan. 1 jiwa setiap bulan, bukan setiap tahun. Akan ada dari saudara yang ngomong 1 setiap minggu. Yes, karena Anda punya roh yang excellent. Bahkan ada yang akan ngomong 1 tiap hari. Mungkin saudara ngomong, apa mungkin? Saya mau ngomong sama saudara, do not insult your God. Jangan menghina Allahmu. Karena Alkitab ngomong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau ngomong sama saudara, dalam setahun, kalau Anda komit sama Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakan gereja kita minimal 2 kali lipat. Tuhan bisa melipat gandakan keuangan saudara 2 kali lipat. Tuhan bisa melipat gandakan wilayah kita, tanah kita, gedung-gedung kita 2 kali lipat minimal dalam 1 tahun. If you believe. Karena Yesus ngomong terjadilah sesuai imanmu. Kalau imanmu denger ini belum nyampe, Anda harus bayar harga. Ngejar dapat rema supaya timbul imanmu. Nyampe, begitu imanmu timbul, terjadi itu Yesus ngomong. Terjadi sesuai imanmu. Kalau imannya belum nyampe, ya belum terjadi. Begitu imannya nyampe, bisa terjadi. Kalau imannya dalam 1 tahun 1 jiwa saja belum nyampe, maka gak heran. Dalam 1 tahun gak ada 1 jiwa, 0. Tahun depan 0, tahun depan 0. Kenapa? Imannya belum nyampe. Begitu iman kita sampai, dalam 1 tahun 1 jiwa. Tiap orang 1 jiwa. Tiap jemaat 1 jiwa. Maka tiba-tiba 1 jiwa kita dapat. Kalau iman kita nyampe 1 bulan 1 jiwa, maka 1 bulan 1 jiwa sampai juga. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi jangan menghina Tuhanmu dengan punya visi yang terlalu rendah. Oke, saya mau yakinkan saudara, visi setinggi mungkin yang Anda punya buat Tuhan masih kecil karena Tuhan kita besar. Saya yakinkan saudara, Anda mau mengimajinasikan sebesar apa, setinggi apa, visi Tuhan lebih besar, lebih tinggi. Karena dia pribadi yang paling excellent. Jadi saya ajak saudara, ini rema ya. Ini bukan sekedar kayak sharing kata-kata manis. Tapi ini buat saya jadi rema. Oke, to double every year. Untuk berlipat ganda minimal 2 kali lipat. Tiap tahun. Ini mesti jadi rema. Ini mesti jadi target kita. Dan kalau ini kita kerjakan dengan benar, saya mau ngomong sama saudara, visi 1 juta jiwa pasti jadi.
pasti tergenapi. Oke, Anda percaya itu? Dan kalau Anda percaya itu, mulai hari ini di dalam nama Yesus, roh excellent itu bangkit, roh excellent itu meningkat, roh excellent itu bermanifestasi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, keuanganmu, di dalam pelayananmu, di dalam gereja kita, di setiap area hidup kita, kita jadi pribadi yang excellent. Salam kegerakan, salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.